Di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang raja yang terkenal bijaksana, Raja Abdullah. Namun, satu masalah besar selalu mengganggu pikirannya. Meski kerajaan ini penuh dengan segala kemewahan dan keberhasilan, suasana istana terasa datar dan penuh ketegangan. Tak ada tawa, tak ada canda, hanya suara langkah kaki yang menggema dan bisikan para menteri yang selalu berbisik tentang hal-hal penting. Raja Abdullah adalah sosok yang serius, sangat serius. Setiap hari, ia duduk di singgasana dengan wajah yang tidak pernah berubah, seolah dunia ini penuh dengan persoalan besar yang harus segera diselesaikan. Tidak ada ruang untuk bersantai atau tersenyum di kerajaan ini. Namun, ada satu hal yang selalu mengusik Raja Abdullah. Suatu sore, ketika ia sedang duduk di singgasana, memandangi langit biru yang cerah, ia merasa ada sesuatu yang hilang. "Mengapa aku merasa begitu jenuh?" gumamnya. Para menteri yang hadir menatapnya dengan waspada, takut jika salah satu dari mereka berkata sesuatu yang bisa membuat raja marah. "Yang mulia," salah seorang menteri akhirnya memberanikan diri berbicara, "mungkin Yang Mulia perlu sedikit waktu untuk bersantai. Kerajaan kita sudah sangat makmur, dan rakyat pun bahagia." Raja Abdullah mengangguk perlahan, tetapi ia masih merasa ada yang kurang. "Ya, rakyat mungkin bahagia, tetapi apakah mereka juga tertawa?" tanya sang raja, seolah-olah menyadari sesuatu yang sangat penting. Para menteri terdiam. "Tawa? Apa itu?" Mereka merasa bingung. Kerajaan ini memang damai, tapi tidak ada yang benar-benar tertawa. Rakyat bekerja keras, pejabat bekerja keras, bahkan raja bekerja keras, tapi semua tanpa sedikit pun tawa yang mengalir. "Saya rasa, Yang Mulia, kita bisa mencari seseorang yang bisa membawa kegembiraan," kata seorang menteri dengan hati-hati. "Seseorang yang bisa membuat orang tertawa." Raja Abdullah terdiam sejenak, lalu tiba-tiba, matanya berbinar. "Aku tahu siapa yang tepat. Kalian semua pernah mendengar tentang Abu Nawas." Menteri-menteri itu saling bertukar pandang. "Abu Nawas, Yang Mulia?" tanya salah satu menteri. "Iya, dia terkenal sebagai orang yang bisa membuat siapa saja tertawa. Bahkan orang yang paling serius sekalipun," jawab Raja Abdullah dengan antusias. "Ajak dia kemari." Tidak lama kemudian, Abu Nawas, yang terkenal dengan kecerdikan dan kelucuannya, tiba di istana. Ia masuk dengan gaya yang tidak biasa, berjalan dengan langkah besar, mengenakan jubah yang tampak sedikit lusuh, dan dengan senyum yang lebar seolah dunia ini adalah tempat yang sangat menyenangkan. Bahkan para pelayan istana yang biasanya sangat serius tak dapat menahan tawa melihat penampilannya. "Assalamualaikum, Yang Mulia," sapa Abu Nawas dengan suara ceria. "Aku datang untuk menyelamatkan kerajaan ini dari kebosanan dan ketegangan yang tak terhingga." Raja Abdullah menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Abu Nawas, aku dengar kau bisa membuat semua orang tertawa. Aku ingin melihat kemampuanmu." Abu Nawas tersenyum lebar, penuh percaya diri. "Oh, Yang Mulia, saya lebih dari sekadar membuat orang tertawa. Saya akan mengubah kerajaan ini menjadi tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi, pertama-tama, saya ingin melihat wajah serius raja ini. Kalau saya bisa membuat Yang Mulia tertawa, maka tugas saya sudah berhasil." Raja Abdullah tersenyum tipis. "Tantangan diterima, Abu Nawas. Tunjukkan apa yang bisa kau lakukan." Abu Nawas lalu mulai menampilkan berbagai aksi kocak yang tidak biasa. Ia melompat-lompat seperti seekor kambing, berbicara dengan suara konyol, bahkan mencoba meniru suara berbagai hewan. Tetapi meskipun semua itu lucu, Raja Abdullah tetap duduk dengan wajah yang tak berubah. Tidak ada senyuman, apalagi tawa. Abu Nawas tidak menyerah. Ia berpikir sejenak, kemudian berkata, "Baiklah, Yang Mulia, sekarang saya akan mencoba sesuatu yang lebih istimewa." Dengan penuh keyakinan, Abu Nawas melangkah ke tengah ruangan dan berkata, "Sekarang, saya akan melukis angin." Raja Abdullah mengernyitkan kening. "Melukis angin? Apa maksudmu?" Abu Nawas mengangguk serius. "Betul, Yang Mulia. Angin adalah karya seni yang paling menakjubkan, tidak terlihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh hati. Saya akan melukis angin, dan kalian akan tertawa melihatnya." Semua orang di ruangan itu terdiam. Apa yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini? Raja Abdullah sendiri merasa penasaran, meski masih dengan sikap serius. "Baiklah,
Tunjukkan apa yang bisa kamu lakukan, katanya dengan sedikit ragu. Abu Nawas lalu mulai menggambar di udara, gerakan tangannya seperti seorang pelukis yang sedang membuat karya seni. Ia membuat gerakan seolah-olah sedang menggambar dengan kuas besar, namun tidak ada kanvas yang tampak di depannya. Semuanya tampak sangat aneh dan membingungkan. Raja Abdullah hanya menatapnya dengan serius, meski sedikit penasaran. Para menteri yang hadir juga merasa bingung, namun ada sedikit senyum yang mulai muncul di sudut bibir mereka. Tiba-tiba, Abu Nawas berhenti dan berkata dengan nada penuh kebanggaan, "Lihatlah, Yang Mulia. Saya telah selesai melukis angin. Ini adalah karya seni yang luar biasa. Angin yang bergerak, tak terlihat, tetapi dapat dirasakan oleh siapa saja yang memahaminya." Semua orang terdiam. Raja Abdullah merasa bingung, tetapi tanpa sengaja, ia tertawa kecil. Tertawa karena kebodohan yang luar biasa. Tertawa karena kelucuan cara Abu Nawas yang tidak masuk akal. Semua orang di ruangan itu akhirnya tertawa terbahak-bahak, bahkan para pelayan dan menteri yang sebelumnya sangat serius tidak bisa menahan diri. Abu Nawas tersenyum lebar, melihat Raja Abdullah akhirnya tertawa. "Nah, itu dia, angin yang melukis hati kalian," serunya dengan bangga. Namun, tawa itu hanya bertahan sejenak. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari luar ruangan. "Apa ini? Apa yang sedang terjadi di dalam istana?" Semua orang terdiam, dan wajah Raja Abdullah langsung berubah menjadi serius. "Siapa itu?" tanyanya dengan tegas. Seorang pelayan masuk terburu-buru, "Yang Mulia, itu adalah Panglima Perang," katanya, dengan wajah penuh kecemasan. Raja Abdullah langsung berdiri. "Panglima Perang, kenapa dia datang dengan wajah cemas?" Raja Abdullah masih terdiam setelah suara keras itu terdengar. Para menteri yang awalnya tertawa terbahak-bahak melihat tingkah Abu Nawas, kini terlihat tegang. Tidak ada yang tahu siapa yang sedang datang, namun dari ekspresi pelayan yang baru saja masuk, jelas bahwa ini adalah sesuatu yang serius. "Yang Mulia," kata pelayan itu, "Panglima Perang meminta untuk berbicara langsung dengan Raja. Dia membawa berita penting." Raja Abdullah berdiri dengan cepat, ekspresinya berubah seketika. Tawa yang sempat memecah kesunyian istana pun langsung menguap begitu saja. Sebagai seorang raja yang bijaksana, beliau tahu bahwa tidak semua hal di kerajaan ini bisa dianggap enteng. "Biarkan Panglima Perang masuk," perintahnya dengan suara tegas. Beberapa detik kemudian, pintu ruangan terbuka dengan suara keras, dan masuklah seorang pria tinggi besar dengan penampilan yang gagah dan serius, Panglima Perang, yang dikenal karena keberaniannya di medan perang. Di tangannya, ia membawa gulungan surat yang tampaknya sangat penting. Ia melihat ke arah Raja Abdullah dengan mata penuh khawatir. Begitu ia melihat Abu Nawas, ekspresinya sedikit berubah. Namun, ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun tentang pria yang baru saja mengocok perut istana dengan kelucuan luar biasa itu. "Yang Mulia," mulai Panglima Perang dengan suara berat, "saya datang dengan kabar yang tidak menyenangkan. Musuh kita, Sultan dari kerajaan sebelah, sedang mempersiapkan pasukan besar untuk menyerang." Mendengar ini, wajah Raja Abdullah langsung berubah serius. Ia menatap surat yang dibawa Panglima Perang dengan penuh perhatian. "Bagaimana bisa mereka tiba-tiba memutuskan untuk menyerang kita?" tanya Raja Abdullah, mengernyitkan dahi. Panglima Perang menggelengkan kepala. "Itulah yang kami tidak tahu, Yang Mulia. Namun, berdasarkan informasi yang kami terima, mereka telah memobilisasi pasukan besar. Dalam beberapa hari, mereka akan berada di perbatasan kita." Suasana dalam ruangan itu langsung berubah tegang. Semua menteri, termasuk Raja Abdullah, mulai membicarakan persiapan-persiapan untuk menghadapi serangan yang mungkin datang kapan saja. Abu Nawas, yang sejak awal duduk di pojok ruangan sambil menikmati pertunjukan yang dia buat, kini tidak bisa tinggal diam. Ia melihat situasi yang semakin serius itu dan berpikir sejenak. Namun, tiba-tiba, dia berdiri dengan langkah mantap dan memutuskan untuk bicara. "Yang Mulia," kata Abu Nawas, suaranya ceria seperti biasa. "Saya rasa ada satu cara yang bisa menghindarkan kita dari masalah ini." Semua mata langsung tertuju padanya. Mereka tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Abu Nawas, namun mengingat ia selalu punya cara-cara cerdik untuk menyelesaikan masalah, Raja Abdullah pun memandangnya dengan rasa ingin tahu. "Apa yang kamu maksud?"
Abu Nawas? Tanya sang raja dengan nada serius. Abu Nawas tersenyum lebar, seolah-olah dia baru saja menemukan solusi untuk segala masalah di dunia. Jangan khawatir, Yang Mulia. Saya punya rencana yang sangat brilian. Cobalah kita beri sultan dari kerajaan sebelah itu sesuatu yang tak bisa mereka tolak. Raja Abdullah menatap Abu Nawas dengan curiga. Apa yang kamu maksud? Kita sedang berbicara soal perang, bukan soal hadiah atau perayaan. Abu Nawas tertawa kecil, kemudian mendekatkan wajahnya dengan Raja Abdullah. Ah, itulah yang saya maksud, Yang Mulia. Kita beri mereka sebuah pertunjukan. Ya, sebuah pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Jika mereka tertawa terbahak-bahak melihat betapa konyolnya kita, mereka akan merasa malu dan batal menyerang kita. Suasana sejenak hening. Para menteri saling berpandangan, bingung, tak tahu harus berkata apa. Apakah kamu serius, Abu Nawas? Tanya Panglima Perang, suaranya penuh keraguan. Serius sekali, jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Jika mereka melihat betapa lucunya kita, mereka akan menyadari bahwa kita ini bukan musuh yang serius. Jadi, alih-alih berperang, mereka akan tertawa, dan itu akan membuat mereka mundur dengan sendirinya. Menteri dan Panglima Perang masih terlihat bingung, tetapi Raja Abdullah, meski masih merasa ragu, mulai berpikir sejenak. Apa yang kamu usulkan, Abu Nawas? Jika ini berhasil, aku akan mengakui bahwa kamu memang memiliki cara-cara yang unik. Abu Nawas tersenyum lebar. Sangat sederhana, Yang Mulia. Kita akan mengadakan pesta besar, pesta yang lebih konyol daripada yang pernah ada. Semua orang dari kerajaan sebelah yang datang akan menjadi tamu. Mereka akan melihat betapa kita menciptakan kegembiraan di sini, dan mereka akan merasa malu untuk menyerang kerajaan yang penuh dengan tawa. Raja Abdullah akhirnya terdiam, menilai baik buruknya rencana tersebut. Meski tidak yakin, ia merasa ada benarnya juga. Baiklah, Abu Nawas. Aku akan memberikan izin. Siapkan apa yang perlu kamu siapkan. Abu Nawas melompat kegirangan. Terima kasih, Yang Mulia. Ini akan menjadi pesta yang luar biasa. Jangan khawatir, saya akan mengurus semuanya. Hari itu juga, persiapan besar dimulai. Abu Nawas mulai merancang pertunjukan kocak yang akan mengguncang seluruh kerajaan. Dia memanggil para pemain akrobat, penyanyi yang bisa bernyanyi dengan suara terburuk, badut-badut yang bisa menari dengan langkah paling aneh, dan bahkan orang-orang yang bisa melakukan trik-trik bodoh. Semua orang yang terlibat dalam pertunjukan ini dilatih dengan serius untuk menjadi semakin konyol. Hari yang dinanti pun tiba. Pesta dimulai di halaman istana, dengan ratusan tamu yang sudah datang, termasuk para utusan dari kerajaan sebelah. Semua tamu dipersilakan untuk menyaksikan acara yang istimewa. Abu Nawas berdiri di tengah panggung, mengenakan kostum yang paling mencolok, pakaian penuh warna dengan topi raksasa yang mengeluarkan bunyi tiap kali dia bergerak. Begitu acara dimulai, tawa pun meledak. Abu Nawas melakukan segala hal yang bisa membuat orang tertawa, melompat-lompat dengan cara aneh, berbicara dengan suara-suara lucu, dan bahkan menyuruh orang untuk berguling di atas rumput seperti bola. Semua orang terbahak-bahak. Bahkan para utusan dari kerajaan sebelah yang awalnya datang dengan wajah serius, akhirnya ikut tertawa terbahak-bahak. Namun, di tengah-tengah tawa yang membahana itu, Panglima Perang yang berdiri di sebelah Raja Abdullah tiba-tiba mendekat dan berbisik, "Yang Mulia, saya merasa ada yang tidak beres. Apa kita benar-benar bisa menghindari perang hanya dengan tawa?" Raja Abdullah, yang sekarang sudah mulai tertawa dengan lepas, memandang Panglima Perang dan berkata, "Terkadang, Panglima, perang terbesar adalah perang melawan keseriusan kita sendiri. Biarkan mereka tertawa. Tertawa adalah senjata yang paling ampuh." Pesta yang diselenggarakan oleh Abu Nawas semakin memunculkan gelak tawa yang tak terbendung. Bahkan Raja Abdullah yang awalnya sedikit ragu kini sudah hampir tidak bisa berhenti tertawa. Para tamu undangan dari kerajaan sebelah yang tadinya datang dengan niat serius, kini tertawa terbahak-bahak melihat pertunjukan yang kocak dan aneh. Para badut beraksi dengan gaya yang lebih absurd daripada yang mereka bayangkan, dan akrobat melakukan gerakan yang lebih mirip jatuh daripada melompat. Tidak ada yang bisa menahan diri untuk tertawa. Namun, di tengah kegembiraan itu, ada sebuah ketegangan yang perlahan mulai muncul.
Panglima perang yang berdiri di samping Raja Abdullah memandang ke arah para utusan dari kerajaan sebelah yang kini ikut tertawa bersama. Mereka terlihat semakin tidak serius, bahkan beberapa dari mereka memandang satu sama lain dengan senyum simpul, seakan merasakan bahwa pertemuan ini bukanlah pertemuan yang bisa membicarakan peperangan dengan sungguh-sungguh. Yang Mulia, apakah rencana ini benar-benar akan membuat mereka mundur? Tanya Panglima Perang dengan raut wajah yang sedikit cemas. Tertawa memang hebat, tetapi bisakah kita mengandalkannya untuk menghindari perang? Raja Abdullah yang sudah terpingkal-pingkal menatap Panglima Perang dan mengangguk perlahan. Panglima, terkadang tawa adalah senjata yang lebih kuat daripada pedang. Kita tidak perlu selalu menghadapi masalah dengan keseriusan. Kadang, kita hanya perlu melihat hidup ini dengan lebih ringan. Panglima Perang mengerutkan kening. Meskipun ia sudah lama mengenal Raja Abdullah sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, kali ini ia merasakan kebingungannya. Tetapi, Yang Mulia, jika mereka tetap bertahan dengan niat menyerang kita, apakah kita tidak harus siap dengan strategi perang yang lebih konkret? Sambil terus mengamati pertunjukan yang sedang berlangsung, Raja Abdullah menjawab, "Jangan terburu-buru menilai. Kita belum tahu apa yang akan terjadi. Biarkan saja mereka tertawa. Jika mereka datang dengan niat perang, kita akan hadapi. Tapi, jika mereka datang dengan tawa, mungkin mereka akan menemukan kebijaksanaan dalam diri mereka untuk mundur." Perlahan, suasana semakin cair. Tawa semakin bergema, dan para utusan dari kerajaan sebelah mulai menurunkan senjata simbolis mereka, sebuah isyarat bahwa mereka datang bukan untuk berperang, melainkan untuk melihat sejauh mana kegilaan pertunjukan ini akan berlanjut. Bahkan, beberapa dari mereka, yang pada awalnya terlihat tegang, kini sudah mulai menggeleng-gelengkan kepala sambil tertawa. Tiba-tiba, saat Abu Nawas sedang melakukan trik memantulkan bola besar dari satu tangan ke tangan yang lain, ia menghentikan gerakannya dan memandang para tamu dengan mata yang penuh arti. Semua orang terdiam sejenak, menunggu apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas selanjutnya. "Yang Mulia," kata Abu Nawas dengan suara lantang, "hari ini kita bukan hanya menggelar pertunjukan, kita mengajarkan sesuatu yang lebih penting. Bahwa dalam hidup ini, tawa adalah obat terbaik. Kita mungkin tidak bisa mengubah segala sesuatu dengan cara biasa, tapi terkadang kita bisa menghadapinya dengan senyum." Raja Abdullah mendengarkan dengan seksama, dan meskipun masih ada rasa khawatir dalam dirinya, ia mulai merasa bahwa mungkin Abu Nawas benar. Terkadang, cara yang tidak biasa bisa membawa hasil yang luar biasa. Abu Nawas melangkah lebih dekat ke Raja Abdullah, dan dengan suara yang lebih tenang, ia melanjutkan, "Yang Mulia, kita hidup di dunia yang penuh dengan tekanan. Semua orang selalu berjuang untuk menjadi lebih baik, untuk memenangkan sesuatu. Tapi apakah kita tidak lupa bahwa terkadang kemenangan terbesar adalah saat kita bisa tertawa bersama? Jika musuh kita datang dengan senjata, kita akan melawan. Tetapi jika mereka datang dengan tawa, mereka telah mengalahkan diri mereka sendiri." Beberapa saat berlalu dalam keheningan, dan kemudian sebuah kejutan terjadi. Utusan pertama dari kerajaan sebelah maju ke depan, membawa sepucuk surat yang tertulis dengan tinta emas. Semua mata tertuju padanya, dan ia menyerahkan surat itu langsung ke tangan Raja Abdullah. Raja Abdullah membuka surat itu dengan hati-hati. Ia membaca isi surat itu dengan seksama, dan seketika wajahnya berubah. Ia menatap Abu Nawas dengan ekspresi yang penuh tanda tanya. "Yang Mulia, surat ini berasal dari Sultan Kerajaan sebelah," kata utusan tersebut. Dia menyatakan bahwa setelah menyaksikan perayaan yang Anda adakan, mereka merasa malu dan menyadari bahwa peperangan bukanlah solusi yang bijaksana. Dengan ini, Sultan meminta agar kedua kerajaan menjalin perdamaian dan mengakhiri segala ketegangan yang ada. Semua orang terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Raja Abdullah menundukkan kepala, seolah mengerti apa yang telah terjadi. Abu Nawas, yang sejak tadi hanya berdiri dengan senyum tipis di wajahnya, akhirnya berbicara, "Lihatlah, Yang Mulia. Tawa memang bisa membawa kedamaian. Kadang-kadang, kita perlu menghentikan pertarungan dengan cara yang paling tak terduga." Raja Abdullah akhirnya tertawa. "Kamu benar, Abu Nawas. Jika bukan karena pertunjukan ini, mungkin kita akan terperangkap dalam perang yang tak perlu."
Tawa kita telah membawa perdamaian. Pesta itu berakhir dengan penuh sukacita. Para tamu dari kerajaan sebelah tidak hanya meninggalkan istana dengan senyum di wajah mereka, tetapi juga dengan niat baik untuk menjaga hubungan damai. Mereka menyadari bahwa tawa yang mereka bagikan hari itu telah membuka hati mereka untuk lebih mengerti satu sama lain, mengingat bahwa hidup bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi soal saling menghargai dan menjaga kedamaian. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kadang-kadang, dalam menghadapi masalah yang besar, kita tidak perlu selalu serius. Tawa dan kebahagiaan memiliki kekuatan untuk menyelesaikan konflik yang tampaknya mustahil. Abu Nawas, dengan kecerdikannya yang unik, membuktikan bahwa dalam tawa terdapat kedamaian, dan dalam kebijaksanaan tersembunyi kekuatan untuk menyelesaikan segala masalah. Dalam kehidupan, terkadang kita terlalu fokus pada kesulitan, sehingga lupa bahwa kebahagiaan dan senyuman dapat menjadi senjata paling ampuh. Kisah Abu Nawas ini mengingatkan kita bahwa dalam dunia yang penuh tekanan dan masalah, kita harus tetap mencari ruang untuk tertawa dan bahagia. Dengan cara yang sederhana, tawa dapat menjadi penghubung antara hati yang terpisah, dan bisa meredakan ketegangan yang ada. Abu Nawas bukan hanya cerdik dalam menghadapi situasi, tetapi juga bijaksana dalam mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu harus penuh dengan perjuangan keras. Kadang, kita hanya perlu tersenyum dan menikmati perjalanan ini bersama-sama.